Shalom, perkenalkan nama saya Berti Ishak Pratasik Mangual SPDK MPD, Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 6 Tondano. Dalam hal ini saya juga adalah mahasiswa pendidikan profesional guru di kampus IAKN Manado dengan NIM 25010600127. Lewat video ini saya akan membagikan video pembelajaran terkait dengan pemenuhan tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semua. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu rohani bersama yang kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan. Setelah itu guru melakukan ice breaking dan dilanjutkan dengan guru memaparkan materi yang diberikan pada hari tersebut. Pemaparan materi diberikan lewat proyektor, yaitu slide PowerPoint, dan menonton video pendek tentang kebesaran Allah lewat ciptaannya. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Coba ya disebutkan ciptaan Tuhan yang paling kalian kagumi, entah itu hewan, alam, ya, ataupun ya di luar selain manusia ya, apakah itu hewan, alam, atau anggota tubuh dari manusia pun bisa begitu. Tapi jangan manusia, otomatis manusia pasti. Coba saya mau tanya, berikan kesempatan Pak Febrian, ciptaan Tuhan yang Febrian merasa paling Febrian suka, kagumi apa kira-kira? Apakah karena dia unik, kuat atau apa? Tumbuh-tumbuhan. Kenapa Febrian rasa suka lihat tumbuh-tumbuhan? Apa ya? Indah dilihat. Oke, warna hijau. Memang ada studi dan penelitian bilang orang kalau dia stres dia perlu lihat yang hijau-hijau. Betul. Coba kau dicoba. Kalau kau misalnya ada depresi, susah, hati sedih, susah ya. Kau pergi cari lihat yang hijau-hijau. Apakah pergi di kebun, di persawahan, di atas gunung, ya. Yang pasti bukan green screen sih. Tahu green screen? Tahu. Layar hijau. Anjing, kenapa suka anjing? Oh, suka anjing karena memelihara. Anjing ini hewan yang paling dekat dengan manusia itu anjing. Canis familiaris. Dia punya bahasa Latin Canis familiaris. Hewan yang paling dekat dengan keluarga. Anjing orang kasih makan satu kali dia ingat sampai mati kan? Itu menurut orang-orang peribahasa. Anjing ini hewan yang sangat setia, betul tidak? Betul. Anjing dia setia sekali tuh anjing sampai mati dia cuma mau setia demi Tuhan. Oke, berikut Ferdian mau cari tahu siapa? Oh, apa? Evoka. Apa? DP namanya biar apa? DP berat badan berapa, dia boleh angka berapa dan didapati di kubang. Ada hewan yang dia cuma lahir ini hari besok so mati. Hari-hari udah lihat hewan itu. Bukan. Ngoni rasa hewan ini kotor. Karena dia Nyamuk, kecoa. selain tikus apa? Nyamuk. Tikus cuma lain bukan. Kalau itu hewan ini sok pikir akan ke makanan, ngoni rasa-rasa apa? Lalat adik-adik, atau kalau orang bilang lalat. Ini lalat ini adik-adik, dia lahir ini hari, mati besok. DP umur cuma pendek. Jadi dia lahir ini hari, sebentar berkembang, besok sudah mati. Ada lewat 2 hari. Ada hewan kuman yang dia itu paling senyap, enak bersuara. Jadi dia boleh tidak diketahui dia ada, besok ada nggak dapat dengar. Paling senyap, hewan yang paling pendiam,
Ya berapa dengar kalau dia berusuh. Turang pelambang daerah ya. Turang pelambang daerah. Oh, Kalau ada lambang negara, Mamuni atau burung hantu. Oh, Mamuni. Itu biar dia berkembang, DP kepakan sayap tidak dapat dengar. Makanya dibilang burung hantu karena orang bilang burung hantu itu cuma bahasa karena dia dapat tahu dah. Begitu. Lupa bawa hilang kata karena turun kalian di sana. Pertama, nggak lama dia cukup perhatikan. Pertama, Allah memperkenalkan diri sebagai apa? Pencipta. Baru berikut. Nah, kata pencipta kalau bahasa Ibrani itu katanya bara, artinya dia menciptakan dari nggak ada, dari nol jadi ada, dari sama sekali nggak ada kosong jadi ada, itu bara. Baru berikut kalau kata Yunani itu ketiso, ketiso itu menciptakan yang baru, bikin baru. Barang lama ke manusia bikin baru itu tetap dari lama. Maka ini kalau Tuhan yang bikin baru betul-betul baru. Ada orang kan begini ya, dia operasi, dia lambung atau DP bagian tubuh dioperasi, tapi itu masih bagian tubuh yang lama cuma diperbaiki. Kalau Tuhan enggak, kalau Tuhan kasih baik orang lewat mujizat, Tuhan ganti baru DP organ. Misalnya ginjal bermasalah, memang Tuhan ganti ginjal yang baru, begitu. Itu Tuhan. Itu DP kata Yunani ketiso. Jadi cuma Tuhan kurang harapan dan paling utama. Itu ada gambar penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dan enam. Adik-adik tahu dari urutan penciptaan. Baru berikut. Allah mencipta kalau di bahasa Yunani ex nihilo dari tidak ada. Di Kejadian 1 ayat 1 itu dari nggak ada jadi ada. Itu ada gambar burung-burung kan sebelumnya kan masih kosong nggak ada burung. Orang nggak tahu apa itu burung seperti apa. Tiba-tiba Tuhan ciptakan langsung ada begitu. Itu dari istilah ex nihilo. Nanti kalau keluar ujian bisa tahu. Baru ada kata providensia. Providensia itu kata bahasa Inggrisnya preservation. Preservation ya, preservation, pemeliharaan. Baru ada governance, pengaturan. Baru ada guidance, pengarahan. Jadi Allah kalau ciptakan 4 orang, dia pelihara, dia kasih aturan, dia kasih arahan. Jadi jangan cuma ada asal, bikin ke manusia kan mesti biar nyanda. Tuhan kalau bikin 4 orang manusia, kalau dia sendiri ada, Jeli sampai ada, ya Jayo sampai ada di dunia ini, Kesia sampai ada dan Muni Samuel sampai ada, itu Tuhan ada kasih, Muni ada berarti Tuhan ada tanggung jawab. Tuhan yang bikin oh sudah, yang penting anak lahir sudah enggak. Dia izinkan orang lahir berarti dia mau pelihara orang, aminkan itu. Jangan khawatir, berarti dia mau kasih orang teratur hidup. Amin. Kita di bahasa ini bara, asah, yansar, ketiso atau plaso. Itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, sekarang orang mau lihat video. Video tentang penciptaan dulu ini tentang kedalaman laut. Laut yang paling dalam itu nanti tahu antara Palung apa? Bagus. Tanah. Si Palung tahu Palung Mariana. Ini dari mana? YouTube kan? 10.000 kilometer paling dalam yang manusia tahu. Tapi mau yakin ada yang lebih dalam enggak? Ada. Tapi manusia belum temukan yang lebih dalam dari Palung Mariana. Tapi Palung Mariana jadi terdalam karena itu yang manusia pernah temukan sampai ini. Nah ini yang itu baru mau diskusi sama kita. Di permukaan. Ini adalah kegiatan di mana para siswa sedang menonton video pembelajaran lewat proyektor. 1 meter. Berapa meter tuh? Ini 55 meter. Berapa tuh? 81 meter itu alat. Yang ada masuk di Palung Mariana itu alat, bukan manusia. Baru ini di 93 meter ada kapal RMS yang tenggelam. Baru sana itu Batu Liberty dia kalau saya tenggelam itu kan dia cuma masuk situ dia. Kecil.
baru ada danau superior 147 meter, baru ada laut kuning 152 meter di Pendolong, baru ada laut Kaspia 211 meter. Nah, di laut Kaspia di kedalaman 210 meter ada kapal induk dan tenggelam. Baru itu menara Eiffel saja setenggelam kalau di 324 meter. Menara Eiffel baru itu Laut Timor Indonesia 406 meter. Baru Laut Betel Baltik 454 meter. Laut Merah 480. Nah itu laut minyak itu 565 meter. Dunia tambak kalau tambak minyak di laut itu 500 meter lebih. Indonesia ini Bapak. Ya ini perbandingan di seluruh dunia. Itu adalah Danau Baikal 754 meter. Gedung tertinggi 800 meter Sotiklan. 800 meter gedung tertinggi Sotiklan kalau dia masuk dalam laut. Bro, di Paris itu. Burj Khalifa itu di Dubai, Qatar. Tekanan air di kedalaman ini tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat tidak berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Sangat bersenang-senang dengan Dalam cuma sampai di 200 meter. 60 meter. Dan jika dalam air dan sembilan genangan air yang relatif gagal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa dalam region puncak? Artinya, mereka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 7 Selanjutnya siswa diberi tugas refleksi sebanyak 5 nomor untuk menjadi bahan diskusi bersama antar kelompok. Sebelum menjawab tugas diskusi bersama, siswa diharuskan mengumpul semua handphone mereka bagi mereka yang membawa handphone. Big Bang itu teori evolusi bahwa bumi ini dan planet-planet alam semesta terjadi bukan ciptaan Tuhan, tapi ada terjadi benturan antara dua bintang besar meledak dan jadilah bumi planet-planet yang lain. Itu ya, itu teori Big Bang. Orang beriman bahwa sebenarnya ada oknum yang maha pintar, maha teratur yang menciptakan dunia ini dan alam semesta itu Tuhan sendiri. Ya, Pemerintah apa Ustaz? Bahagia kan? kita ramai. Apa harapan kamu bagi dunia kita? Baking Bapak. Tidak baking Bapak. Pada poster. Ini saya mulai dulu dengan dia tanam. Mantap. Sama-sama teman. Bandingkan antara penciptaan di Alkitab dengan teori Big Bang. Silakan berdiri kuat-kuat. Ini sudah memasuki diskusi antar kelompok. Ini panjang.
singkat padat dan jelas, yaitu penjelasan tugas kita Tuhan yang diciptakan melalui 6 hari, penciptaan dari Big Bang dan dari ledakan. Oke. Sekarang pertanyaannya, saya mau bertanya pada kalian kelompok B, kalian mempercayai yang mana dari kedua teori, dari kedua hal tersebut? Penciptaan yang dari ini panjang. Yang dua kelompok ini dengan ya. Sampai suara itu lebih kuat, boleh kasih kesempatan. Silakan. Alkitab menjelaskan penciptaan alam semesta yang didorong oleh Tuhan dalam 6 hari dengan fokus pada penciptaan supernatural, sedangkan Ada 2 jawaban. Oke, silakan. Coba berdiri. Jawaban berikut apa? Jawaban kedua yang lebih singkat padat dan jelas, yaitu penjelasan tugas kita Tuhan yang diciptakan melalui 6 hari, penciptaan dari Big Bang dan dari ledakan. Oke. Sekarang pertanyaannya, saya mau bertanya pada kalian kelompok B, kalian mempercayai yang mana dari kedua teori, dari kedua hal tersebut? Penciptaan yang dari kelompok C, bagaimana jawaban mereka? Apakah cukup bagus? Bagus. Oke. Kelompok A, bagaimana? Oke, belum ada perdebatan ini ya, masih sama-sama saja. Bagus. Sekarang beri kesempatan, kalau tadi kelompok mana yang akan bertanya lebih dulu? Kelompok A, B. Sekarang kelompok A lebih dulu bertanya. Pertanyaan nomor 5. Nomor 4. Silakan. Jika Allah memelihara ciptaannya, maka kita manusia selayaknya berbuat apa pada lingkungan kita. Jika Allah memelihara ciptaannya, maka manusia selayaknya berbuat apa pada lingkungan. Ini sekarang DP Rolling kelompok A bertanya panduan. Kasih kesempatan dulu kelompok B menjawab. Silakan kelompok B. Kuat. Berdiri. melestarikan dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Wes, mantap. Semua itu saja. Bagaimana cara orang melestarikannya? Cara bagaimana? Membuat sampah. Oke. Kalau menjaga bagaimana? Orang mau menjaga itu? Kita ada. Itu melestarikan. Kalau menjaga bagaimana? Ayo. Melestarikan. Memelihara, menjaga tuh orang siram air untuk tanaman, orang jaga dari polusi. Apa harapan kamu bagi dunia ciptaan Allah? Apa harapannya? Supaya dunia ini lebih baik lagi. Supaya Dunia ini lebih baik lagi. cuma sependek itu. Apa namanya ini? Paling sampah. Mana? Supaya dunia lebih baik lagi dalam hal apa maksudnya? Dalam tidak ada penyebaran sembarangan. Penyebaran bukan ada lagi, apalagi Tidak membuang sampah di laut. tidak membuang limbah industri atau polusi di laut ya. Ada lagi yang lain? Atau sudah? Sekarang bagaimana jawaban kelompok A? Bagus. Oke. Yang bator-kira sehat-sehat di kalian. Sekarang jawaban kelompok C. Apa harapan kamu bagi dunia ciptaan Allah? Ini 10 ya. Oh, 10 orang. Lu 15 bos.
Jadi dengar lebih jawaban Bapak. Semoga Semoga dunia ciptaan Allah dipenuhi dengan kasih dan damai DP jawaban lebih ke arah bukan jasmani tapi ke arah rohani. Jadi yang memenuhi itu siapa? Yang memenuhi yang tadi. Maksudnya yang bisa memenuhi itu kasih dan damai sejahtera bagi dunia itu. Apakah ini jawaban yang tadi? Tunggu dengar, yang kebakar dulu. Nomor satu. Tuhan Maha Kuasa sehingga bisa membuat lautan bisa mendalam itu. Oke, bagaimana jawaban mereka? Ya, hasil dari yang video rohani yang kita tonton. Baru, baik. Tunggu. Kelompok A jawabannya nilai bagus, kelompok B jawabannya nilai bagus. Ini baru poin yang pertama dari hasil diskusi kelompok yang didapati adalah 30. Dia menang di ada apa jawab tadi dan dulu yang apa ini? Semuanya mendapat kesempatan menjawab yang sama. Masih ada waktu untuk diskusi yang kedua. 30, jadi ini. Oke. Coba dengarkan, tepuk tangan dulu semua. Kasih pertanyaan sama kelompok yang dapat jawab, angkat tangan dulu. Mulai angkat tangan dulu baru menjawab. Yang dia angkat tangan baru setunjuk baru jawab. Kalau dia langsung jawab tidak dihitung. Ya, biarpun benar tidak dihitung. Yang gaduh dikurangi nilainya. Yang gaduh nilainya dikurangi. Tinggal 50% tambah. Gaduh itu ribut. Bilang gaduh tidak ribut. Kalau dia ribut, bahasa sendiri bahasa hari-hari boleh. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah sebagai pencipta? Tuhan menjaga ciptaannya, misalnya dia menciptakan Ferdian, jadi dia merawat Ferdian dengan baik dan bersatu. Oke, bagus, betul. Tuhan berarti dia bukan cuma mencipta, dia memelihara dengan caranya salah satu contoh seperti yang diungkapkan oleh kelompok A tadi. Oke. Jelas. Sekarang pertanyaan nomor 2. Rebutannya ini masalahnya sebenarnya. Jadi Tuhan masuk pertanyaan nomor 2. Nggak usah berantem. Nomor 2. Bagaimana Allah memelihara alam semesta? Bagaimana caranya Allah memelihara alam semesta? Masih belum tepat. Silakan, masih kurang tepat. Silakan kelompok yang lain. Kalau ada yang berani menjawab, kenapa apa? Suka jawab. Ayo, silakan. Ada yang berani? Tak apa-apa. Kan kurang nilai cuma 1. Ayo. Bagaimana Allah memelihara alam semesta? Bagaimana menurut kalian? Pakai bahasanya mau juga bisa benar itu. Nanti tepat. Itu gitu kan dulu. Kesempatan. Berat angkat tangan. Bisa. Kalau nak angkat tangan, nak jawab tetap kurang 1. Hah? Ada kan? Mana harus siapa? Tangan tangan. Tangan tidak. Angkat tangan. Jawab betul. Kamu. Kembali pakai suara dong. Tolong ya. Jangan. Apa? Jawab. Kau.
Apa lagi? Tuhan menjaga alam semesta meski alam semesta itu luas, tapi Tuhan lebih luas. Jadi Tuhan lebih besar. Jadi Tuhan merawat dengan baik. Oh, maksudnya begini, bagaimana cara Tuhan memelihara alam semesta, yaitu dengan cara karena dia lebih besar, makanya dia bisa pelihara alam semesta. Begitu. Ya. Ya oke, nggak boleh. Jadi tambah 5 dong. Dia nyenak tambah 10, setengah saja tambah 5. Jadi 50. Masih ada soal yang ketiga, direbus. Seni budaya ya. Soal nomor 3. Siapa dapat jawab? Apa contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi lebih dulu apa? Berikan nafas hidup. 1, apa lagi? Minimal 3. Minimal 3. Berikan kekuatan. Kekuatan, oke, jasmani dan rohani. Berikan semuanya. Tetap tahu waktu. Berikan rezeki. Apa? Memberikan rezeki. Oke, boleh. Ya. 9. Karena tiga-tiganya mereka jawab. Nomor 4. Mengapa pemeliharaan Allah penting bagi kita? Mengapa? Oh, silakan. Berarti karena mengapa pemeliharaan Allah penting korporat? Karena apa? Dari siapa? Karena kalau tidak kita tidak ada tujuan. Kita tidak ada tujuan. Tuhan berani sekali. Ada yang lain? Itu saja saya sudah puas. Tapi kalau ada lain, apa? Apa kalian? Dapat melindungi manusia dari bahaya. Oke. Tapi jawabannya sudah benar, jadi nggak bisa dilempar. Kalau jawabannya salah kan? Ya. Oh boleh dong kalau cuma menjawab tapi nak poin ya, karena jawabannya sudah benar. Silakan. Tanpa memelihara Allah. Oke, betul sekali. Cuma kalau jawaban mereka salah, poinnya di kamu. Karena jawabannya benar, jadi sudah poinnya stop di mereka ya. Siapa itu batuk di meja? Ganti batuk di meja. 39. Nomor 5. Nomor terakhir di babak 2 ya. Nomor 5. Bagaimana cara kita mensyukuri pemeliharaan Allah? Bagaimana cara kita mensyukuri pemeliharaan Allah? Dengan memelihara lingkungan kita. Dengan cara memelihara lingkungan kita. Bagaimana untuk memelihara dengan cara bagaimana? Oke. Boleh. Kebanyakan orang masalahnya. Jadi sampai orang. Tenang, masih ada babak yang ketiga. Soal nomor 3. Siapa dapat jawab? Apa contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi lebih dulu apa? Berikan nafas hidup. 1, apa lagi? Minimal 3. Minimal 3. Berikan kekuatan. Kekuatan, oke, jasmani dan rohani. Berikan semuanya. Tetap tahu waktu. Berikan rezeki.
apa? Memberikan rezeki. Oke, boleh. Iya, Ustaz. Ya. Lima. Karena tiga-tiganya mereka jawab. Nomor 4. Mengapa? Why? Mengapa pemeliharaan Allah penting bagi kita? Mengapa? Oh, silakan. Berarti karena mengapa pemeliharaan Allah penting korporat? Karena apa? Dari siapa? Karena kalau tidak kita tidak ada tujuan. Kita tidak ada tujuan. Tuhan berani sekali. Ada yang lain? Itu saja saya sudah puas. Tapi kalau ada lain, apa? Apa Maria? Dapat melindungi manusia dari bahaya. Oke. Tapi jawabannya sudah benar, jadi nggak bisa dilempar. Kalau jawabannya salah kan? Ya. Oh boleh dong kalau cuma menjawab tapi nggak poin ya karena jawabannya sudah benar. Silakan. Berikut ini adalah kegiatan penutup di mana guru menjelaskan konsep manusia sebagai penata layan Allah, yaitu stewardship untuk ciptaan Allah, serta guru menegaskan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, dan manusia bertanggung jawab untuk ciptaan Allah. Kemudian di akhir dari kegiatan belajar mengajar adalah doa ucapan syukur untuk komitmen menjaga ciptaan Tuhan. Tidak lupa juga sebelum doa penutup, di akhir dari kegiatan belajar mengajar diadakan kuis untuk setiap kelompok saling beradu cepat dalam menjawab. Ini begini, Deborah dan Barak Tuhan suruh kalahkan bangsa Midian. Cuma karena Barak ini bilang, aduh, memang so menang, tapi karena Barak bilang payah lah, karena ada Deborah yang turun, Tuhan menganggap dia bersungut-sungut. Akhirnya tuh Raja Midian Tuhan serahkan Pak seorang wanita yang ada di kemahan, namanya Yael. Ini, nah dia Yael. Tepuk tangan untuk Deborah. Mari berdiri semua. Mari berdiri semua. Surah yang nyanyikan lagu terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami. Kita doa semuanya diri di depan di kursi. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau melanjutkan pada sesi berikut di pelajaran selanjutnya. Mohon berkat Tuhan bagi anak-anak dan keluarga mereka, jauhkan dari segala macam mara bahaya, tetapi lepaskanlah mereka dari jalan. Dalam kalian punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, unsur padamu. Amin. Demikianlah video kegiatan belajar mengajar kali ini sebagai pemenuhan tugas uji kinerja dalam mengikuti PPG di IAKN Manado. Tuhan Yesus memberkati.